Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, para pejuang asam urat yang pantang menyerah di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah misteri yang saya yakin banyak sekali di antara kita yang mengalaminya. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah sangat berhati-hati, sudah tidak berani lagi menyentuh emping, sudah mengucapkan selamat tinggal pada sate kambing kesukaan, bahkan mungkin sudah menjadi vegetarian. Tapi, saat tiba waktunya cek laboratorium, kenapa angka asam urat di kertas itu masih saja tinggi? Masih sering mencolek kita dengan rasa linu. Di persendian, rasanya seperti ada yang tidak beres, bukan? Kita sudah menutup ropet-ropet pintu masuk utama asam urat dari makanan hewani. Tapi kenapa musuh ini masih saja bisa menyelinap masuk dan membuat onar di dalam tubuh kita? Kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Rasa frustrasi dan putus asa pun mulai menghampiri. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia yang bahkan membuat saya sebagai dokter pada awalnya merasa kaget dan heran? Bagaimana jika saya katakan bahwa pencuri yang diam-diam menaikkan asam urat Anda bukanlah berasal dari piring lauk pauk, melainkan justru dari mangkuk buah-buahan segar yang Anda anggap sebagai makanan paling aman dan paling sehat? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk membongkar sebuah konspirasi manis yang seringkali luput dari perhatian kita. Kita akan mengungkap buah mana saja yang ternyata bisa menjadi serigala berbulu domba bagi penderita asam urat. Dan tentu saja, saya juga akan berikan daftar domba-domba baik hati yang aman untuk kita nikmati. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Informasi ini bisa jadi adalah kunci jawaban dari misteri asam urat Anda yang tak kunjung turun. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menjadi detektif kesehatan bagi diri sendiri, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau asam urat normal, pakai tanda seru. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Tirtayasa, seorang pensiunan jaksa dari Surabaya yang berusia 66 tahun. Sebagai seorang mantan penegak hukum, beliau adalah sosok yang sangat logis, disiplin, dan tidak suka dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Beliau menerapkan kedisiplinan yang sama dalam mengadili makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Beliau datang ke klinik saya bukan untuk mengeluh, tapi untuk menggugat kondisi tubuhnya sendiri. Beliau membawa setumpuk hasil laboratorium dan sebuah buku catatan makanan yang sangat rapi. Beliau adalah pasien paling patuh yang pernah saya temui. Semua makanan tinggi purin sudah beliau coret dari daftarnya. Namun, angka asam uratnya tetap membandel di angka 9,5, jauh di atas normal. Dan sendi-sendi di kakinya masih sering terasa ngilu. Dengan gaya bicaranya yang tegas, beliau berkata, "Dok, ini tidak masuk akal secara hukum. Saya sudah mengikuti semua aturan yang ada di buku. Saya sudah menghindari semua terdakwa purin, seperti jeroan, emping, dan daging merah. Tapi kenapa vonis asam urat saya tidak turun-turun juga? Tolong dok, cari di mana letak pelanggaran hukum di dalam tubuh saya ini." Apa yang dirasakan Pak Tirtayasa ini adalah sebuah bentuk kelelahan perjuangan, atau battle fatigue. Beliau merasa sudah mengerahkan semua senjatanya, namun musuhnya tidak kunjung kalah. Rasa frustrasi seperti ini sangat berbahaya, karena bisa memadamkan semangat dan membuat seseorang menyerah total, lalu kembali ke pola hidup lama yang tidak sehat. Inilah mengapa menemukan senjata baru yang efektif sangatlah penting untuk menjaga moral perjuangan kita tetap tinggi. Mendengar gugatan beliau, saya pun tertantang. Kami periksa kembali catatannya. Pola makannya memang sudah bersih dari purin. Obat penurun asam uratnya pun diminum dengan sangat teratur. Ini adalah sebuah misteri medis yang menarik. Jawabannya pasti tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Setelah mengobrol lebih dalam,
terungkaplah sebuah fakta krusial. Ternyata, meskipun sudah tidak makan daging, Pak Tirtayasa sangat menyukai buah-buahan manis. Sebagai penggantinya, setiap hari, beliau bisa menghabiskan satu buah mangga harum manis ukuran besar saat musimnya, atau beberapa tangkai anggur impor, atau beberapa buah kurma sebagai camilan sehatnya. Disinilah letak kesalahannya. Musuh tersembunyinya bukanlah purin, melainkan gula buah atau fruktosa dalam jumlah yang berlebihan. Niat baiknya untuk mengganti makanan tidak sehat dengan buah, justru tanpa sadar telah membuka pintu masuk lain bagi asam urat untuk menumpuk di dalam tubuhnya. Ini adalah sebuah ironi yang seringkali terjadi. Nah, ini dia bagian paling serunya. Bapak dan Ibu pasti penasaran, bagaimana bisa buah yang manis dan segar ini justru menjadi biang keladi asam urat. Bukankah selama ini kita diajarkan bahwa asam urat itu berasal dari purin di daging dan jeroan? Mari kita buka buku biokimia tubuh kita sejenak. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, di dalam tubuh kita ada dua pabrik yang berbeda, namun keduanya menghasilkan limbah yang sama, yaitu asam urat. Pabrik pertama adalah pabrik purin, yang mengolah bahan baku purin dari makanan hewani. Pabrik kedua adalah pabrik fruktosa, yang mengolah bahan baku gula buah atau fruktosa. Selama ini, kita hanya fokus untuk menutup atau mengurangi produksi dari pabrik purin dengan cara membatasi makan daging dan jeroan. Kita lupa bahwa pabrik fruktosa ternyata juga bisa menghasilkan limbah asam urat dalam jumlah yang signifikan jika kita memberinya terlalu banyak bahan baku. Bagaimana caranya? Saat kita mengonsumsi fruktosa dalam jumlah besar, misalnya dari jus buah atau buah-buahan yang sangat manis dalam porsi banyak, organ hati kita akan bekerja keras untuk mengolahnya. Dalam proses pengolahan fruktosa ini ada sebuah produk sampingan yang terbentuk, yaitu senyawa bernama AMP. Nah, AMP inilah yang kemudian akan dipecah lebih lanjut oleh tubuh dan menghasilkan limbah akhir berupa asam urat. Jadi, Bapak dan Ibu bisa lihat, ada dua jalur berbeda yang bisa menghasilkan asam urat di tubuh kita. Jalur purin dari protein hewani dan jalur fruktosa dari gula termasuk gula buah. Inilah mengapa, meskipun kita sudah menutup rapat jalur purin, jika kita masih membanjiri tubuh kita dengan fruktosa, maka kadar asam urat kita akan tetap tinggi. Ginjal kita tetap kewalahan membuang limbah yang datang dari dua pabrik sekaligus. Pemahaman baru ini sangatlah penting, karena ia membuka mata kita terhadap 4 jebakan manis yang seringkali menjadi biang keladi asam urat yang membandel. Mari kita kenali satu persatu. Jebakan pertama adalah buah-buahan dengan kandungan fruktosa sangat tinggi. Tidak semua buah diciptakan sama kadar gulanya. Beberapa jenis buah secara alami memiliki kandungan fruktosa yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Contoh juaranya adalah mangga, terutama yang matang manis, anggur, apel, pir, semangka, kurma, dan buah-buahan kering seperti kismis. Saya pernah merawat Ibu Ani dari Jakarta, yang asam uratnya selalu naik setiap kali musim mangga tiba. Beliau bisa menghabiskan 1-2 buah mangga harum manis setiap hari. Setelah beliau belajar untuk membatasi hanya beberapa potong saja, kadar asam uratnya menjadi lebih stabil. Jebakan kedua, dan ini adalah yang paling berbahaya, adalah jus buah. Saat kita membuat jus, kita menghancurkan seratnya dan hanya mengambil saripati air dan gulanya. Segelas jus jeruk kemasan, misalnya, bisa mengandung gula setara dengan 3-4 buah jeruk utuh, namun tanpa serat sama sekali. Ini adalah suntikan fruktosa dosis tinggi langsung ke dalam liver kita. Pak Budi dari Surabaya memiliki kebiasaan sehat minum segelas jus apel setiap pagi. Beliau tidak sadar bahwa kebiasaan ini justru menyumbang bahan baku bagi pabrik fruktosanya untuk memproduksi lebih banyak asam urat. Setelah menggantinya dengan air putih, nyeri sendinya berkurang. Jebakan ketiga adalah buah kering. Proses pengeringan buah akan menghilangkan kandungan airnya, sehingga membuat kandungan gulanya menjadi sangat terkonsentrasi. Kismis, kurma, aprikot kering meskipun terlihat kecil, adalah bom gula fruktosa yang sangat pekat. Mbah Siti dari Klaten sangat suka ngemil kismis karena praktis
dan dianggap sehat. Beliau tidak menyangka bahwa segenggam kecil kismis itu bisa memberikan beban gula yang setara dengan makan beberapa sendok gula pasir. Dan jebakan keempat adalah porsi yang berlebihan. Bahkan untuk buah yang kadar fruktosanya sedang. Buah seperti pisang atau jeruk sebenarnya relatif aman. Namun jika kita mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat banyak sekaligus, misalnya makan 3-4 buah pisang sebagai pengganti makan siang, maka total fruktosa yang masuk tetap saja akan menjadi besar dan membebani liver kita. Pak Joko dari Medan, seorang supir truk, memiliki kebiasaan makan beberapa sisir pisang sekaligus saat istirahat untuk menambah energi. Kebiasaan ini, ditambah dengan kurang minum air putih, menjadi salah satu faktor mengapa asam uratnya sering kambuh. Baik, cukup dengan daftar hitamnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kabar baiknya adalah, Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk makan buah sama sekali. Justru sebaliknya, ada banyak sekali buah-buahan yang menjadi sahabat bagi para pejuang asam urat. Mari kita kenali pasukan penyelamat kita. Penyelamat pertama adalah kelompok buah beri, strawberry, blueberry, raspberry, blackberry. Buah-buah kecil berwarna gelap ini adalah juara antioksidan dan rendah fruktosa. Mereka mengandung antosianin yang bersifat anti radang kuat, sangat baik untuk meredakan nyeri sendi akibat asam urat. Penyelamat kedua adalah buah ceri. Ini adalah superstar bagi penderita asam urat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah ceri segar atau jus ceri tanpa gula secara rutin dapat membantu menurunkan kadar asam urat dan mengurangi frekuensi serangan nyeri. Ia bekerja seperti pembersih alami bagi kristal asam urat. Penyelamat ketiga adalah jeruk dan keluarga sitrus lainnya, lemon, nipis, grapefruit. Mereka kaya akan vitamin C. Vitamin C ternyata memiliki peran penting dalam membantu ginjal kita untuk membuang asam urat dengan lebih efisien. Jadi, memulai hari dengan segelas air hangat plus beberapa tetes jeruk nipis setelah makan adalah ide yang bagus. Penyelamat keempat adalah alpukat. Meskipun sering dianggap berlemak, lemak di dalam alpukat adalah lemak sehat tunggal tak jenuh yang justru bersifat anti radang. Alpukat juga rendah purin dan fruktosa, serta kaya akan kalium yang baik untuk ginjal. Penyelamat kelima adalah pisang. Pisang juga kaya akan kalium yang membantu kerja ginjal, serta relatif rendah purin. Namun, karena kandungan gulanya cukup tinggi, tetap batasi porsinya, cukup 1 buah ukuran sedang per hari. Selain buah-buahan di atas, ada beberapa lagi yang juga tergolong aman dan bisa menjadi variasi menu Anda. Melon dan belewah, misalnya, kandungan airnya sangat tinggi, sehingga membantu proses pembilasan ginjal. Nanas juga mengandung enzim bromelain yang bersifat anti radang. Kiwi kaya akan vitamin C. Jadi, pilihannya sebenarnya sangat banyak. Lalu bagaimana cara mengonsumsi buah-buahan aman ini? Dengan cara yang paling bijaksana, ada 3 aturan emasnya. Aturan pertama adalah porsi secukupnya. Ingat, aturan telapak tangan. 1 porsi buah idealnya tidak lebih besar dari kepalan tangan Anda. Jangan pernah makan buah sebagai pengganti menu makan utama. Jadikan ia sebagai camilan sehat di antara waktu makan, atau sebagai pencuci mulut. Aturan kedua adalah makan buah utuh, bukan jus. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ini. Serat di dalam buah utuh adalah rem alami bagi penyerapan gulanya. Membuang seratnya sama saja seperti mengendarai mobil tanpa rem di jalan menurun. Sangat berbahaya. Aturan ketiga adalah kombinasikan dengan protein atau lemak sehat. Jika Anda makan buah sebagai camilan, jangan makan buahnya saja. Dampingi dengan segenggam kecil kekenkogan almond, kenari, atau sepotong kecil keju, atau yogurt tawar. Protein dan lemak akan memperlambat penyerapan gula dari buah, mencegah lonjakan gula darah, dan produksi asam urat berlebih. Analogi positifnya adalah seperti ini. Menikmati buah bagi penderita asam urat itu seperti menyeberangi sungai dengan jembatan gantung. Buahnya adalah pemandangan indah di seberang sungai. Tapi, kita harus menyeberanginya dengan hati-hati, porsi secukupnya. Berpegangan pada tali jembatan, makan buah utuh dengan seratnya. Dan berjalan perlahan, kombinasikan dengan protein
atau lemak. Jika kita mengikuti aturan ini, kita akan sampai di seberang dengan selamat dan bahagia. Mengatasi rasa takut makan buah itu penting. Setelah bertahan-tahan menghindari banyak jenis buah, karena khawatir asam uratnya kambuh, Pak Tirtayasa awalnya ragu saat saya justru menganjurkannya makan buah ceri dan stroberi. Namun setelah mencoba dengan porsi terkontrol dan merasakan sendiri bahwa tidak ada serangan nyeri yang muncul, beliau menjadi jauh lebih tenang dan percaya diri. Beliau berkata, ternyata kuncinya bukan menghindari, tapi memilih dengan cerdas ya dok. Dan hebatnya lagi, saat kita memilih buah-buahan sahabat asam urat ini, kita juga mendapatkan paket bonus kesehatan yang luar biasa. Manfaat tambahan pertama, tentu saja, melimpahnya vitamin dan mineral penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap prima. Manfaat kedua, kandungan seratnya yang tinggi sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Manfaat ketiga, antioksidannya yang berwarna-warni sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung, mata, dan kulit kita. Manfaat keempat, kandungan airnya membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dan manfaat kelima, rasa manis alaminya bisa memuaskan keinginan kita akan rasa manis, tanpa harus bergantung pada gula pasir. Dukungan ilmiah pun sangat kuat. Penelitian besar seperti Framingham Heart Study telah menunjukkan korelasi antara pola makan tinggi, buah-buahan terutama jenis beri, dengan kadar asam urat yang lebih rendah, dan risiko serangan gout yang lebih kecil. Ini adalah bukti bahwa memilih jenis buah yang tepat adalah strategi yang sangat efektif. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa tanda alarm dari tubuh yang jika muncul, itu artinya kadar asam urat Anda mungkin sedang sangat tinggi atau sedang terjadi serangan akut. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, nyeri sendi yang datang tiba-tiba, sangat hebat, terutama di malam hari. Seringkali di jempol kaki, lutut, atau pergelangan kaki. Kedua, sendi yang terserang menjadi bengkak, merah, terasa panas saat disentuh, dan sangat sakit, bahkan jika hanya disentuh ringan. Ketiga, demam ringan atau meriang yang menyertai serangan nyeri sendi. Keempat, jika Anda melihat ada benjolan keras tofi di bawah kulit sekitar sendi yang sering meradang. Dan kelima, jika Anda mengalami nyeri pinggang hebat yang menjalar, yang bisa jadi tanda batu ginjal akibat asam urat. Saya ingin menambahkan satu peringatan lagi yang sangat penting, yaitu jangan pernah menghentikan obat penurun asam urat dari dokter Anda hanya karena Anda merasa sudah lebih baik setelah mengubah pola makan atau mencoba ramuan herbal. Obat seperti allopurinol bekerja dengan cara menghambat produksi asam urat. Menghentikannya secara tiba-tiba justru bisa memicu serangan nyeri yang lebih hebat. Selalu diskusikan setiap perubahan dengan dokter Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk membeli beberapa buah ceri atau stroberi mungkin terasa sedikit lebih mahal. Tapi bandingkan dengan biaya obat-obatan pereda nyeri seumur hidup, biaya suntikan sendi, atau bahkan biaya operasi jika sendi kita sudah rusak parah akibat serangan asam urat yang berulang. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan, memusuhi semua jenis buah karena kurangnya pemahaman? Ataukah kita akan mulai hari ini menjadi konsumen buah yang cerdas, yang tahu mana teman dan mana lawan, dan menikmati manisnya alam dengan penuh kearifan? Ingatlah Bapak dan Ibu, menjadi tua itu bukan berarti berhenti menikmati hidup. Justru di usia senja inilah kita seharusnya bisa lebih menikmati waktu bersama keluarga, beribadah dengan tenang, dan melakukan hobi kita. Jangan biarkan nyeri asam urat merenggut semua itu. Dengan ilmu yang benar dan kemauan untuk berubah, kita bisa merebut kembali kualitas hidup kita. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali penderita asam urat yang masih salah kaprah tentang buah-buahan. Mereka sangat membutuhkan pencerahan ini. Jadilah duta kesehatan bagi mereka. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman arisan, dan komunitas Anda. Satu share dari Anda bisa membebaskan seseorang dari rasa takut yang tidak perlu.
Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis sarapan yang paling buruk dan harus dihindari oleh para penderita kolesterol tinggi. Ingatlah selalu pesan saya, buah adalah anugerah alam yang luar biasa. Jangan dimusuhi, tapi pelajarilah cara bersahabat dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.